Kasihan ya lu buat yang suka memberikan berita buruk tentang saya, yang mengatakan saya penipu. Justru lu yang penipu ya. Lu belum ada di Australia aja, lu sudah membuat kerusuhan. Nah, kalau lu sudah di Australia, wah, bisa apa lagi nih yang akan lu lakukan untuk orang-orang yang di Indonesia yang butuh pertolongan, informasi tentang bagaimana ke Australia. Bener kah? Betul. Bener guys? Betul. Anda rugi sekali. Ingat ya, hidup itu bukan untuk kerja, tapi kerja itu untuk hidup. Bener guys? Betul. Ya, saya ada satu pertanyaan. Ya. Ya, misalnya kalau ada orang yang di Facebook yang ingin menjatuhkan nama baik seseorang, ya kan, nama ada Gumai gitu kan, bagaimana cara menghadapinya? Wah, pertanyaan yang bagus ya, good question Ko Hendra ya. Yang pasti, aku nggak mau terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Karena penonton YouTubeku adalah orang-orang yang mempunyai akal dan pikiran. Dan rata-rata mereka itu orang yang cerdas. He's from Indonesia. Seperti ini guys, kalau kalian mau mendapatkan di Australia rasa Indonesia, sulit guys ya. Untuk sementara ini baru ada di dalam komunitas kami. Kehangatan, kebersamaan, kekeluargaan, pokoknya semua deh. Dapat ya. Dapat. Apa yang membuat kamu happy? Makanannya enak, teman-temannya enak, pokoknya semua enak. Vera itu siapa? Teman kamu ya. Golden tiketnya tuh ya di visa itu guys. Ya, Ya. Saya sudah 2 bulan di Australia dan sangat terbantu. Punya teman-teman dalam satu komunitas Ya. yang semua pikirannya Si Nika gimana setelah merasakan bergabung di dalam komunitas anak-anak Elikos kita yang ada di Australia ini? Ya, Terbantu nggak? terbantu. Banyak nggak dibantu? Banyak informasi dari Ibu ASN? Kalau Carlota. Ibu kalau ASN? aku sih merasa sangat terbantu sekali dari awal ketemu brother Andana. Umay. Yang penting kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Saya mempunyai integritas, saya mencintai pekerjaan saya dan memberikan semua hasil apa yang sudah dikerjakan itu orang-orangnya ada, orang-orangnya juga bisa memberikan testimoni. Mulai dari konsultasi kita punya dokumennya sampai apply visa, kemudian ikut Elikos, datang ke Australia, mulai dari penjemputan di bandara, didampingi ketika membuat konsultasi itu. Ko Hendra dulu ngapain? ya buat visa ya. Elikos ya. Elikos buat visa. Oke. Nah, itu yang pertama. Kalau visa sudah jadi, sudah dapat granted, ya sudah lebih mudah. Tinggal Berangkat saja. itulah. Sampai ke sini bergabung dengan kami. Kalian bisa berpikir ya, orang ini memposting dengan akun palsunya ya. Bahkan seperti disengaja, memang disengaja banget ya. Baru buat akun palsu dan ketika dikonfirmasi di salah satu grup komunitas orang Indonesia langsung menyindir-nyindir apa yang sudah saya program-program yang sudah kami buat, ya kan ya. Dan kelihatan banget ya bahwa postingan pertamanya itu setelah ditelusuri oleh admin saya dan juga saya. Wow. Postingannya langsung membuat ujaran kebencian, penggiringan opini agar orang-orang yang mungkin memang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara ke Australia dengan cara yang benar, mereka menjadi bingung. Guys, kalau dulu itu ada ya nama grup Pakar Rock ya. Nah, mereka itu menyanyi ya lagu rock ya di atas batu. Ada Anggun C. Sasmi, terus ada Reni Jayusman, kemudian ada Ahmad Albar. Jadi kita punya cara sendiri untuk membedakannya. Kalau dia serius, dia otomatis langsung mengambil sesi. Makanya kalau sudah dijawab melalui copy paste dari admin kami, dia nggak berhenti nanya, ya kita diemin. Tapi kalau masih nanya lagi, ya kita blok. 5, 4, 3, 2, 1, action. Hai guys, di mana ini? Tahu nggak di mana? Prancis. Di mana? La Perouse. Ya, ini dia guys. Wow.
Guys, hari ini adalah hari libur. Hari ini adalah Labor Days atau hari buruh. Dan kita anak-anak Elikos ya, ada beberapa sih, nggak semua ikut ya. Hari ini kita sedang jalan-jalan. Di mana? Sekali lagi. La Rose ya. Bagus. Ini Pantai yang apa? tempat Ini syutingnya Mission. Mission Impossible 2. Ini bagi orang-orang yang belum ini ya. Yang belum apa? Rumah apa coba? Pokoknya guys, kita buat suasana itu every day is party and every day is holiday. Ya, oke. Bersama anak-anak Elikos dari berbagai macam batch. Oke. Dan ini dia sudah datang beberapa waktu yang lalu dan mereka nanti mau sedikit testimoni guys, kesibukannya apa saja dan sudah mendapatkan banyak apa? Banyak pundi-pundi. Oke guys, tempatnya keren ya. Oke, ikutin kita ke bawah ya guys. Ini karena agak sedikit menanjak jadi agak ngos-ngosan. Terutama Vera. Ngos-ngosan. Udah enggak lagi. Udah enggak lagi ya? Udah mulai turun sedikit. Berapa kilo? Baru 7. 7 kilo. Koendra ada berapa Koendra turunnya? 10. Oke, kalau Adrian 6 kilo. dalam waktu 6 jam. Kalau Nika berapa? 4 kilo. 4 kilo dalam waktu Sesingkat-singkat 2 minggu. 2 minggu. Oke. Yuk ikutin vlog saya dari awal sampai akhir biar kalian mendapatkan banyak informasi tentunya ya. Wow, keren ini tempatnya guys. Yuk guys, kita duduk di sini dulu. Di ini batu belah, batu bertangkup. Oke, maling kundang yang pakai maling kundang. Ayo silakan duduk di atas batu ini. Yuk. Ampuni aku ibu. Wah, dapet ini nih. Wow, view-nya keren. Yo Vera yang semakin langsing. Keren ya. Yuk. Wow. Guys, kalau dulu itu ada ya nama grup Pakar Rock ya. Nah, mereka itu menyanyi ya lagu rock ya di atas batu. Ada Anggun C. Sasmi. Terus ada Reni Jayusman. Kemudian ada Ahmad Albar. Ada siapa lagi? Tompi belum ada waktu itu. Jadi lu siapa ya? Mungkin Ahmad Dhani. Bukan Ahmad Dhani, nggak di itu. Namanya Pakar Rock, gue nggak tahu lah ya. Tapi cuman karena aku dulu pernah punya album itu, jadi tahu. Oke, guys, satu ya yang mau saya sampaikan kepada kalian ya. Karena di beberapa hari belakangan ini kan kok ada lagi nih muncul ya akun yang membuat perhatian banyak orang ya di salah satu grup komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Australia ini. Wah, keren banget nongkrongnya sih. Ikut ngomong. Diam aja kayak model guys ya. Oke, jadi beginilah guys ya, teman-teman yang sudah ada di Australia. Kita menikmati hidup ya, kita punya life balance ya. Kerja ya kerja, jalan-jalan ya jalan-jalan. Nah, ada sedikit nih ya yang men-spill kegiatan dari program perusahaan tempat saya bekerja ya, yang mengatakan bahwa mungkin banyak yang sudah baca ya, tapi banyak juga yang belum tahu. Yang mengatakan bahwa kami membuat satu program itu mengada-ada ya. Kemudian juga ada menyangkut pautkan salah satu immigration lawyer kami ya, Samantha Vitali ya. Samantha Vitali itu real guys ya, seorang immigration lawyer. Dan dia mempunyai MARN. Itu adalah salah satu kode ya bahwa memang dia terdaftar sebagai immigration agent ya.
dan itu nggak sembarangan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, Samantha ini juga yang artinya banyak membantu teman-teman kita untuk mengapplykan student visa setelah mereka di Australia. Nah, tetapi dikatakan bahwa Samantha itu katanya bohongan, gitu kan ya. Wah guys, kalau dia bukan seorang immigration, oke. Begini guys, kalau dia bukan seorang immigration lawyer, apalagi bule ya, bule itu sangat susah sekali diajak kerjasama yang sifatnya itu fake ya, nggak genuine. Mereka rata-rata patuh dengan yang namanya hukum. Oke, patuh dengan rules, memakai aturan-aturan yang sangat patuh ya. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan bule, mereka pun juga akan mau tahu dulu siapa kita ini ya. Persyaratannya untuk kerja sama-sama mereka itu pasti akan dikasih tahu nih yang mereka minta, bla 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 bla, baru dia mau join. Nah guys, kalau semuanya sudah jelas berdasarkan rules yang ada di Australia, ya artinya kita mengerjakan segala sesuatunya memang berdasarkan aturan yang berlaku ya. Nah, kalau kemarin saya itu mendapatkan lagi-lagi mendapatkan apa ya, mungkin fitnahan atau bulian tentang program-program yang sudah kami jalankan selama ini. Ya sebenarnya sih saya nggak mau peduli, cuman saya harus menanggapi ataupun harus memberikan, bukan ini ya, bukan memberikan klarifikasi, karena tidak ada yang harus saya klarifikasi, tetapi saya memberikan tanggapan secara general ya. Kalau kami memang mengerjakan berdasarkan aturan yang berada di Australia, ya mungkin salah satunya membuat sekolah online English course atau LE course itu dari sekolah kami di Australia, dan sekolahannya pun ada dan diberikan partisipan sertifikatnya juga ada dan ditandatangani oleh CEO dari sekolah tersebut, dan memang sekolahan tersebut juga mempunyai student, mempunyai izin dan membayar pajak untuk penghasilan dari yang sudah didapatkan oleh perusahaan itu. Jadi kalau ada yang orang di Indonesia belum masuk di Australia terus ingin mengacaukan daripada penjelasan dan program-program kami, kalian bisa berpikir ya, orang ini memposting dengan akun palsunya ya, bahkan seperti disengaja, memang disengaja banget ya, baru buat akun palsu, dan ketika dikonfirmasi di salah satu grup komunitas orang Indonesia, langsung menyindir-nyindir apa yang sudah saya program-program yang sudah kami buat ya kan ya. Dan kelihatan banget ya bahwa postingan pertamanya itu setelah ditelusuri oleh admin saya dan juga saya, wow, postingannya langsung membuat ujaran kebencian, penggiringan opini agar orang-orang yang mungkin memang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara ke Australia dengan cara yang benar, mereka menjadi bingung. Dan bahkan orang yang satu level nih ya, otaknya, kemampuan berpikirnya, pada akhirnya ikut-ikutan komen ya untuk hal yang belum mereka ketahui. Dan yang lebih lucunya, jadi ketika kita lihat nih ada yang membantu komen-komen di bawahnya, itu kita lihat akun bodong ikut ngejawab ya, ikut membantu komen, tetapi akun itu akun baru juga, baru saja dikonfirm masuk ke dalam grup Facebook tersebut ya, dan ikut komen, dan komennya dilihat, wow, yang komen pertama kalinya itu juga menyindir-nyindir tentang program yang sudah kami buat di Australia ini. Ya kalau kita berpikir ya, dan semoga pikiran setiap orang yang membaca di dalam komentar Facebook itu pada nyampe ya, karena saya pikir kalau orang yang ingin menjatuhkan orang juga gitu kan, pasti kan kelihatan banget dari bahasanya ya. Semoga mereka juga pasti paham bahwa ini memang sengaja untuk memperkeruh suasana. Tetapi ya nggak usah dilayanin sih orang kayak begitu. Yang penting kita melakukan pekerjaan kita dengan baik,
saya mempunyai integritas, saya mencintai pekerjaan saya, dan memberikan semua hasil apa yang sudah dikerjakan itu orang-orangnya ada, orang-orangnya juga bisa memberikan testimoni, mulai dari konsultasi kita punya dokumennya, sampai apply visa, kemudian ikut Helikos, datang ke Australia, mulai dari penjemputan di bandara, didampingi ketika membuat rekening bank dan lain sebagainya, ada semua dan bisa memberikan testimoni. Nah, ini salah satunya guys ya, teman-teman kita yang sudah sampai di Australia. Sampai sekarang mereka santai-santai saja. Bahkan hampir setiap hari kita ketemu ya, Ko. Iya, betul. Nah, Ko Hendra nih bisa memberikan sedikit nih ya tanggapan untuk orang-orang yang pastinya ingin membuat sensasi ataupun menjelek-jelekan program yang sudah kami buat. Nah, Ko Hendra sebagai orang yang sudah datang di Australia, ya artinya kita sudah bantu nih. Ko Hendra datang kemari dan kita berteman dalam komunitas ini. Gimana? Ya, saya sudah 2 bulan di Australia dan sangat terbantu. Punya teman-teman dalam satu komunitas Ya. yang semua pikirannya positif. Yes. Jadi kalau pikiran negatif itu menyingkir saja, ya kan? Ya. Jadi kalau kita mau ini masuk ke dalam lingkungan yang benar-benar yang kita bisa Ada membantu. seleksinya ya. Iya, jadi kita bisa berkembang. Oke. Dan memang guys ya, untuk masuk dalam komunitas kami ini ya, komunitas anak-anak Helikos. Oke. Yang sudah kita bangun sejak lama dari tahun 2020 sampai sekarang, itu memang ada seleksinya dan nggak gampang untuk gabung ke dalam grup ini. Ya salah satunya memang harus pertama punya modal gitu kan ya. Kalau orang yang tidak punya modal ya itu bukan target market kami. Silakan dari awal juga kita udah bisa melihat sih sebenarnya kan ya, adanya konsultasi berbayar. Kalau dia bisa mengikuti konsultasi tersebut berarti mempunyai peluang untuk mengambil langkah selanjutnya. Oke, setelah konsultasi itu Ko Hendra dulu ngapain? Ya buat visa ya. Helikos ya. Helikos buat visa. Oke. Nah itu yang pertama. Kalau visa sudah jadi, sudah dapat granted, ya sudah lebih mudah. Tinggal berangkat. Tinggal berangkat saja. Itulah. Sampai ke sini bergabung dengan kami. Ya, itu golden ticketnya tuh ya di visa itu guys. Ya, visa. Ya. Oke. Itu dari Ko Hendra. Nah ini untuk si Nika gimana setelah merasakan bergabung di dalam komunitas anak-anak Helikos kita yang ada di Australia ini? Ya, Terbantu nggak? terbantu. Banyak nggak dibantu? Banyak informasi dari teman-teman juga. Terus kalau libur ya bisa bareng-bareng kayak gitu. Ya, selalu ini ya, selalu happy ya. Happy. Oke. Kalau ini Ibu ASN, Carlota. Ibu Kalau ASN, aku sih merasa sangat terbantu sekali dari awal ketemu brother Ardana. Umay. terus di dalam komunitas ini apa yang kamu rasakan? Dalam komunitas apa ya? Banyak informasi-informasi yang tidak kita tahu. Vera itu Itu siapa? teman kamu ya? Teman siapa kok Hendra? Aduh, Oh, itu itu RW. saudara. Kita dari RW. Itu kan mengerikan memang orang ini ya. Nah terus gimana kamu merasakan hal apa nih yang setelah bergabung di dalam komunitas kita? Merasakan apa ya? Banyak. Rasanya enak. Kehangatan, kebersamaan, kekeluargaan, pokoknya semua deh Dapat ya. aku dapat. Yang pasti everyday kamu selalu happy ya. Oh yes. Apa yang membuat kamu happy? Makanannya enak, teman-temannya enak, pokoknya semua enak. Nah ini yang baru tiba, Adrian gimana? Kamu happy nggak? Ya cukup happy. Cukup happy. Happy juga. Saya baru seminggu di sini. Di sini suasana teman-temannya ya, teman-teman Helikos, suasananya hangat. Banyak kasih informasi gitu. Nyaranin gitu kalau mau kerja ini gitu. Banyak deh informasi. Oke. Ya. Dan hal seperti ini guys, kalau kalian mau mendapatkan di Australia rasa Indonesia sulit guys ya. Untuk sementara ini baru ada di dalam komunitas kami ya. Oh ya kita kan mau jalan ke sana, mau ke bawah. Yuk. Oh guys ya.
Come on, guys. Happy ya? Enjoy, guys. Wow. Wow. Thank you, Agus. He's from Indonesia. He's from Indonesia. What is your name? Andrea. Oh, Agus Andrea. Wow. Bagus later. Oh, later. Okay, call Agus ya. The chef name bagus. Okay, yeah. Guys, Beautiful. my friend from where do you come from? I come from Greece, Andrea. Oh, Andrea. Yes, Okay. my friend. Okay. Thank you so much. Ya. Guys, sedikit informasi di sini chefnya ternyata orang Indonesia, guys. Namanya Agus. Dan akhirnya kita dapat tempat yang view-nya bagus, ya. Karena chefnya namanya Agus, kita dapat view-nya itu bagus. Excellent. Excellent. Tuh guys, gimana nggak bagus, ya? Kita bisa dapat ya di pinggir. Nah, seperti ini. Beautiful. Ya, look. Aku punya pertanyaan buat brother. Ya. Kan banyak dan sering ada yang DM di Facebook maupun di Instagram. Bagaimana sih cara membedakan orang-orang yang orang yang suka DM dan suka DM itu seriusnya? Gimana membedakan serius dan tidak seriusnya mereka? Oke. Baik. Good question. Jadi kita punya cara sendiri untuk membedakannya. Kalau dia serius, dia otomatis langsung mengambil sesi konsultasi ya. Dan kita juga punya skala prioritas. Orang yang perlu dilayani secara khusus ya, kita juga akan melayani secara khusus. Tapi kalau hanya orang yang ingin nanyanya sekedar iseng, ya kami akan abaikan. Ya, biasanya kalau orang yang benar-benar membutuhkan informasi, orang tersebut setelah melihat beberapa tayangan kita yang ada di video YouTube saya ya, itu biasanya mereka tahu kok apa yang harus dilakukan. Tapi kalau masih udah ditanya ya, maksudnya kalau sudah dijawab melalui copy paste dari admin kami, dia nggak berhenti nanya, ya kita diemin. Tapi kalau masih nanya lagi, ya kita blok. Ya seperti itu, sesimpel itu. Itu kan udah ditulis paling bawah. Ya. Paling bawah sekali. Udah ditulis kan di situ. Ya kalau enggak ya nggak usah dibalas ya, kalau nggak serius nggak usah dibalas. Ya kalau tidak, kalau memang tidak ingin informasi lebih lanjut, ya tidak usah menjawab teks ini ya, tidak usah mereplay. Ya seperti itu sih sebenarnya, simpel aja. Ya sekarang kita lagi siap-siap ini makan malam guys, bersama dengan orang-orang Indonesia ini yang dari tadi kebiasaannya megang handphone walaupun bersama-sama ya, kebiasaannya memegang handphone terus. YouTuber ya. Jadi biasa guys, orang-orang Indonesia di sini ya kumpul-kumpul tapi megangnya handphone terus. Tapi nanti bilang indahnya kebersamaan. Saya ada satu pertanyaan. Ya. Misalnya kalau ada orang yang di Facebook yang ingin menjatuhkan nama baik seseorang, ya kan, nama ada gumai gitu kan, bagaimana cara menghadapinya? Wah,
pertanyaan yang bagus ya, good question Kohendra ya. Yang pasti aku nggak mau terpengaruh dengan orang-orang seperti itu, karena penonton YouTubeku adalah orang-orang yang mempunyai akal dan pikiran, dan rata-rata mereka itu orang yang cerdas ya, bisa membedakan akun fake, akun yang asli, dan juga orang yang benar-benar genuine untuk membantu orang-orang Indonesia datang ke Australia. Jadi aku tidak mau peduli lagi dengan orang seperti itu. Justru mereka sebenarnya merugi. Seharusnya kalian ada orang seperti aku bisa memberikan banyak informasi tentang Australia, dimanfaatkan hal ini. Bukan saya malah diberikan penilaian buruk, ataupun juga apa yang saya lakukan ini adalah merupakan satu perbuatan yang mengarah ke penipuan. No, sama sekali. Saya genuine dan saya juga memposting segala sesuatunya ya sudah menjadi kegiatan saya sehari-hari, dan apa yang saya sudah lakukan adalah real, apa adanya ya. Justru kalian rugi kalau kalian malah mengkambing hitamkan saya. Begitu aja Kohendra. Kalau aku sih ya orang seperti itu kucuekin ya. Untuk apa diladenin? Energi kita harus dipakai untuk hal yang lain-lain. Excellent, mantap, bro. Mantap. Ya udahlah, sekarang kita makan dulu ya. Sekarang kita happy dulu karena sekarang ini liburan, jadi kita kumpul-kumpul untuk menikmati suasana dan kebersamaan kami guys ya. Kasihan deh lu ya, kasihan deh lu yang apa namanya? Kasihan deh lu buat yang suka memberikan berita buruk tentang saya, yang mengatakan saya penipu. Justru lu yang penipu ya. Lu belum ada di Australia aja, lu sudah membuat kerusuhan. Nah, kalau lu sudah di Australia, wah, bisa apa lagi nih yang akan lu lakukan untuk orang-orang yang di Indonesia yang butuh pertolongan, informasi tentang bagaimana ke Australia. Bener kan? Betul. Bener guys? Betul. Anda rugi sekali. Nah, sekarang kebersamaan saatnya terjadi. Parah lo. Kasihan deh. Ngurusin orang terus, ngurusin diri dulu, baru ngurusin orang. Iya. Dan kita di sini guys punya life balance guys. Kerja, tetapi santai ya santai. Ingat ya, hidup itu bukan untuk kerja, tapi kerja itu untuk hidup. Bener guys? Betul. Thank you Agus. See you. Oke guys.